Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Oke, kali ini kita bakal memberitahu kalian gimana cara untuk merandom sebuah abjad alfabet lah. Jika kalian sedang bikin game tentang menggunakan random dan serta animasinya, dan inilah tutorialnya. Oh ya, tutorial ini nggak pakai gambar ya. Jadi kita bakal menggunakan yang namanya teks langsung stringnya, teks langsung stringnya. Jadi untuk tutorial berikutnya mungkin yang pakai gambar. Jadi ini langsung menampilkan ABC, dia hanya menggunakan font jika kalian ingin mengganti fontnya dan ukurannya seperti itu. Oke, saya cuma bakal ngasih contoh cara merandomnya. Jadi ini masih standar, cuma menggunakan teks dan huruf A di dalam. Di sini ada button yang cuma saya ganti teksnya. On click juga belum keisi dan sini saya udah bikin game object empty kosong. Udah saya ganti nama script buat pendapatan scriptnya. Oke, langsung aja bikin script seperti biasa. Klik kanan create C#, kasih nama terserah kalian. Saya sendiri udah bikin dengan nama random string anim. Kalau ngasih nama jangan random aja ya. Nanti bakal ada yang error untuk semua semua script yang kalian gunakan karena nanti tabrakan dengan apa gitu. Pokoknya random random yang menggunakan random.ring itu bakal tidak kebaca seperti itu. Jadi usahakan jangan namanya random doang, kasih random apa gitu pokoknya. Oke. Oke. Pertama kita bakal mengakses yang namanya stringnya ya. Karena kita menggunakan UI. Jadi kita ini masih ada nggak apa-apa lah. Habis belajar tadi nggak apa-apa. Jadi ini langsung UI karena kita menggunakan UI text, kita ambil public text string. Nah, ini setelah itu kita bikin alfabetnya. Kalian bisa menggunakan public, bisa tidak, terserah kalian. Contoh yang menggunakan public string array ya. Kalian bisa menggunakan array ataupun list, terserah kalian. Array alphabet, ambil s lah, s alphabet. Bisa seperti ini, langsung tulis di sini. Kalian misalnya contoh dua huruf dulu, A dan B. Bisa seperti ini, kalian tulis sampai ke belakang sampai Z, atau enggak kalian cuma seperti ini langsung. Nanti kalian tulis waktu kembali ke Unity-nya. Saya sendiri seperti ini. Kembali ke kita Ctrl S, kembali ke Unity. Kembali ke script. Kita drag scriptnya. String, ambil teksnya. Alfabet kita isi. Alfabetnya A sampai Z ya, terserah kalian mau isi. Ya, kalian isi semua tentunya ya. Ini sekedar contoh, jadi saya isi mungkin 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, saya cuma ngasih contoh 10 huruf. Nanti kalian kalau ingin 21 atau 24 lupa aku ya. Pokoknya itulah alfabet. Isi kalian ini diisi 24. Kalian ubah semua, tengah 21 terserah. Saya juga nggak tahu ada berapa sebenarnya. 21 atau 24 lupa aku ya. Nah, yang isi 10 buat contoh. Setelah itu kita bikin sebuah function baru. Caps lock. Oh, tadi caps lock nyala ya. Void random generate string. Sebenarnya kita bisa langsung pakai update seperti ini. Kalian bisa langsung seperti ini sebenarnya. Text string .text sama dengan apa? S alphabet bukan gini. Nah, terus kita ambil 0 randomnya. Ini mau diisi value berapa? Jelas kita harus menggunakan random range. Buka kurung. Ini 0, dari s alphabet .length, sebanyak dari length. Oke. Setelah itu kita taruh di update. Kita taruh di update random generate string. Nah, seperti ini sebenarnya bisa. Tapi kecepatannya dia itu nggak bisa diatur. Kita Ctrl S. Ya, langsung ketampil. Oke. Play. Nah, seperti ini.
Nah, ini pengalaman buruk saya dulu pakai seperti itu. Tadi gitu. Jadi ini yang sebenarnya kayak gini bisa, tapi ya agak kurang enak dilihat. Jadi yang kita pakai adalah A numerator random string. Ini kita bedain biar nggak tabrakan. Nah, di sini kita bakal menggunakan looping yang namanya while. While di sini ada kondisi yang harus terpenuhi. Jadi kita harus bikin bool baru. Bool is finish, is done, is finish, is done. Kembali ke sini. Is done. Is done sama dengan masih jalan terus jika is done is false. Nah, while apa yang harus dilakukan? Kita harus ngopi ini paste ke sini. Dan ini yang bikin dia bisa diatur waktunya, yaitu kita harus yield return new wait for seconds, buka kurung tutup. Setelah itu dalam ini itu ada float, jadi kita bikin public float biar kita bisa random bukan random ya, bisa kita atur sesuai keinginan. Public float speed random, kembali ke bawah, kita isi dalamnya dengan speed random. Setelah itu, oh iya, setelah dia ngacak, oke. Saya kasih contoh dulu, kita start dulu biar kalian lihat tahu hasilnya. Berarti kalau numerator itu harus pakai start coroutine. Buka kurung tutup kurung, random string, buka tutup kurung lagi, tutup, Ctrl S. Kita kembali ke Unity. Ini kita tutup. Speed randomnya berapa? Anggap aja 0,1 kayak gitu. Kita play. 0,1 masih segini kecepatannya, kalian bisa rubah jadi lebih kecil lagi, 0,01. Dia bisa lewat terus seperti yang sebelumnya, jadi kalian bisa menyesuaikan gitu. Nah, seenaknya dilihat di mata aja. 0,05 mungkin cukup ya. Nah, setelah itu bagaimana cara kita stopnya? Kita kasih public float lagi. Public float time random. Time length th bener. Time length random. Setelah itu kita ke update. Ya bener. Ke update. If time length random masih lebih besar sama dengan 0. 0 itu maksudnya waktu habis. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu adalah menjalankan. Oh enggak. Dia harus mengurangi time length randomnya dengan minus kurang sama dengan time delta time. Kenapa seperti ini aja? Karena yang kita bikin stop itu adalah dengan while-nya di dalam while. Karena ada kondisinya, jadi waktu dia udah 0, yang kita ubah adalah is done sama dengan true. Nah, jadi kita nggak usah taruh sini stop coroutine, tapi kita is done. Ini kan kita ubah. Ini kita ubah, dia bakal stop. Tapi untuk lebih amannya kita bikin stop juga. Stop all coroutines. Nah, seperti ini. Oke. Ctrl S, kembali ke Unity. Bikin berapa lama? Anggap aja 1,5 detik. Kita play. Dia sampai 0, berhenti. Nah, bener kan C. Itu udah cukup. Kita play lagi. Setelah ini kita implementasi ke button sampai B. Nah, jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke sini. Kita ubah function ini ke dalam button. Berarti di dalam sini dibikin sini, kita bikin function baru, tentu saja harus public karena ditaruh button stop random. Nah, public start random
Untuk angka juga bisa. Nanti yang string itu sebenarnya juga bisa kalian isi angka. Jadi tidak masalah. Tapi string dan integer beda ya. Jika kalian membutuhkan sebuah value dengan integer, jadi stringnya nanti harus dirubah ke integer kayak gitu. Jadi tidak masalah, misalnya string kalian gunakan string ini, public string alfabetnya kalian gunakan untuk angka tidak masalah. Jadi di sini kita bakal bagaimana cara membuat di apply saat button diklik. Berarti kita harus membuat sebuah pool baru, start, kita bikin di dalam button start randomnya start sama dengan true. Nah, awalnya kan false. Kalau dia true, berarti dia jalan. Kita taruh sini. If start sama dengan true, apa yang harus dilakukan? Yaitulah menjalankan ini. Ctrl X, paste. Nah, langsung. Dan start coroutine-nya kita pindah ke setelah start. Atasnya taruh atasnya juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Jadi awalnya kan false, dia nggak bisa akses update. Update ini akan selalu berjalan waktu Unity deploy. Jadi kita harus mengasih kondisi jangan jalan jika start tidak true. Jadi kita klik button start true, dia baru jalan. Seperti itu. Oke, kita coba kembali ke Unity, ke arah button. Scroll ke bawah, klik tambah di dalam onClick, scriptnya di drag aja. Game objeknya ya, bukan scriptnya, sorry. Random string name ke arah button stop random. Ctrl S, play. Dia nggak random karena harus kita klik. Oke, random. Dia kembali nilai A. Start lagi, tidak bisa. Kenapa ya nggak bisa ya? Lan ini udah true. Start coroutine. Is done. Oh, is done. Oh ini nih. Kalau kalian pengen loop, ini bisa dikasih is start sama dengan false. Waktu dia stop, dia jadi false. Is done true. Apakah dia ada kembaliannya? Menjadi false. Dia stop. Oh di sini. Kalau mau looping taruh sini bisa nih is done sama dengan false. Semisal ya. Jadi kan kita looping nggak bisa di waktu stop. Oh iya nggak bisa dong, waktunya 0 kok. Tuh kan? Iya sorry. Waktunya juga harus di reset. ya ditaruh start ini juga kalian set lah waktu. Tapi nggak apa-apa kan, biasanya kan jarang dibuat diulang. Cukup satu kali random. Jadi ini tidak perlu. Start true, ini false nggak perlu. Dan di bagian ini mau bilang apa aku ya? Apa segini cukup ya? Oh button, matiin buttonnya. Lupa. Seperti biasa, public button. Button start. Kita interactable-nya kita matikan. Button start interactable sama dengan false. Dia akan jadi abu-abu. Nah, seperti ini. Kembali ke Unity. Semisal kalian masih bingung, ini button drag aja. Oke, play. Start random. Nah, abu-abu. Oke, selesai. Oke, untuk akses value-nya kalian tinggal narik dari public text string-nya ya. Jadi nggak usah bingung. Oke, udah ya, nggak ada lagi. Ya udah kalau gitu. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Kalian bisa mensupport kita melalui Saweria. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan see you.